Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini ingin menjelaskan tentang pengaruh perjanjian anjak piutang terhadap pelaku usaha. Perkenalkan, nama saya Laili Rahmawati Zahida dari jurusan Ekonomi Syariah IAIN Ponorogo. Bahwasanya kita ketahui globalisasi ekonomi sejak memasuki dekade 1980-an sangat mempengaruhi perekonomian Indonesia. Globalisasi ekonomi sangat berdampak pada perekonomian, terutama pada sektor keuangan dan perbankan. Hal ini tidak bisa dihindari karena antara satu sistem keuangan dengan sistem keuangan dari negara lain sangat berinteraksi. Selanjutnya, dalam dunia bisnis, pelaku bisnis pasti ingin memperlancar barang produksinya agar mampu meningkatkan keuntungan dan mempercepat perputaran modal agar nantinya akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Banyaknya sektor usaha, banyak yang masih menghadapi berbagai masalah dalam menjalankan usahanya. Masalah-masalah tersebut dikarenakan banyak prinsip yang berkaitan, yaitu diantara lain kurangnya kemampuan dan terhambatnya sumber-sumber permodalan untuk usaha, lemahnya pemasaran akibat kurangnya sumber daya manusia yang berpengalaman yang mampu mempengaruhi target produksi yang dihasilkan, dan lemahnya bidang manajemen dan kredit. Hal ini mampu menyebabkan terancamnya kontinuitas usaha, pada gilirannya akan semakin meningkatkan kredit yang macet. Pembahasan pertama, saya di sini akan membahas tentang pengertian anjak piutang atau factoring. Anjak piutang atau factoring itu menurut bahasa Indonesia atau menurut kosakata itu terdiri dari dua kata, yaitu anjak dan piutang. Anjak sendiri adalah berarti perpindahan atau bergerak. Sedangkan piutang adalah suatu uang yang dipinjamkan seseorang dan dapat ditagih atau tagihan uang perusahaan yang diharapkan akan dilunasi dalam jangka waktu tertentu. Next, secara konvensional, anjak piutang atau factoring adalah kontrak di mana perusahaan anjak piutang menyediakan jasa-jasa yang sekurang-kurangnya, yaitu jasa pembiayaan, jasa pembukuan atau maintenance of account, jasa penagihan piutang, jasa perlindungan terhadap risiko kredit, dan untuk itu klien berkewajiban kepada perusahaan anjak piutang untuk terus menjual dan menjaminkan piutang dari penjualan barang-barang atau pemberian jasa-jasa. Lanjut, yaitu unsur-unsur yang ada dalam kegiatan piutang berdasarkan definisi di atas sebagai berikut, yaitu yang pertama pihak perusahaan faktor, yang kedua pihak penyedia atau pemasok klien, ketiga pihak debitur yang berutang pada klien, keempat piutang atau tagihan, kelima penagihan utang yang dipunyai oleh klien dialihkan dijual kepada perusahaan faktor. Di sini saya akan menjelaskan tentang pertama pihak perusahaan faktor, yaitu pihak yang memberi jasa anjak piutang yang bertindak sebagai pemberi piutang dalam kegiatan anjak piutang internasional. Ada dua faktor, yaitu perusahaan faktor domestik, ekspor faktor, dan impor faktor. Sedangkan pihak penyedia atau pemasok adalah suatu pihak yang akan mempunyai utang atau tagihan yang akan dijual kepada perusahaan faktor. Klien ini jika dalam anjak piutang yaitu sebagai pihak eksportir. Sedangkan yang ketiga adalah pihak customer, yaitu pihak debitur yang berutang pada klien, ini sebagai importir. Keempat, piutang atau tagihan adalah suatu objek bisnis anjak piutang
yang berupa tagihan-tagihan bisnis yang belum jatuh tempo, baik yang sudah dikeluarkan dengan menggunakan surat berharga seperti promissory notice atau hanya berupa tagihan lewat invoice dengan dagang biasa. Kelima yaitu pengalihan piutang yang dipunyai oleh klien dan dialihkan atau dijual kepada perusahaan faktor. Itu unsur-unsur yang ada dalam kegiatan piutang berdasarkan definisi. Sedangkan macam-macam anjak piutang atau factoring yaitu pertama, anjak piutang dari segi pemberitahuan kepada pihak customer yaitu dibagi menjadi dua, yaitu disclosed factoring dan undisclosed factoring. Sedangkan dari segi keterlibatan klien, anjak piutang factoring dapat dibagi dalam bentuk satu recourse factoring dan non-recourse atau without recourse factoring. Dan yang ketiga dari segi jumlah hutang yang dibedakan menjadi dua, yaitu fakultatif factoring dan whole turnover factoring. Berdasarkan wilayah anjak piutang juga dibagi menjadi dua, yaitu domestic factoring dan international factoring. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang manfaat anjak piutang. Manfaat anjak piutang atau factoring itu di sini saya mengambil 4 ya. Yang pertama yaitu manfaat bagi klien, di mana manfaat yang dapat diterima klien terdiri dari manfaat karena mendapatkan jasa pembiayaan, peningkatan penjualan, kelancaran modal kerja, mengurangi resiko tidak tertagih piutangnya. Dan manfaat yang kedua itu karena jasa non pembiayaan, antara lain memudahkan penagihan piutang jasa, efisiensi usaha, dan peningkatan kualitas usaha. Meningkatkan kualitas piutang. Dan yang ketiga yaitu manfaat bagi factoring sendiri atau lembaga factoring, yaitu ada dua, yaitu discount fee atau service fee. Discount fee dan service fee. Yang keempat yaitu manfaat bagi customer, antara lain yaitu kesempatan pelayanan penjualan. Lanjut, dasar hukum perjanjian anjak piutang. Dasar hukum di sini ada dasar hukum substantif murni dan dasar hukum substantif bertendensi prosedural dan dasar hukum administrasi. Bisa dibaca dengan jelas. Ini banyak sekali ya, mulai dari dalam anjak piutang yang digunakan dan pasal 1338 ayat 1 KUHP Perdata mengenai kebebasan berkontrak yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dan di situ ada dasar hukum substantif bertendensi prosedural dan dasar hukum administrasi. Bisa dibaca. Kita next, lanjut. Hak dan kewajiban para pihak di dalam pembiayaan anjak piutang, yaitu ada 4. Ada kewajiban klien, hak klien, dan hak perusahaan anjak piutang. Terakhir, hak customer. Di sini yang pertama saya akan menjelaskan tentang kewajiban klien. Kewajiban klien yaitu menyerahkan semua faktur invoice yang menjadi objek perjanjian selama jangka waktu perjanjian anjak piutang yang dilakukan secara berkesinambungan. Penyerahan tersebut harus disertai dengan perjanjian bahwa pertama, seluruh data, pernyataan atau laporan dan semua dokumen berkenaan dengan hutang pelanggan kepada klien adalah benar dan lengkap. Yang kedua, piutang harus timbul dan transaksi jual beli yang dilakukan dengan benar dan sah. Yang ketiga, menyerahkan semua hak sebagai pemilik piutang yang sah. Yang keempat yaitu tidak melakukan perubahan terhadap perjanjian jual beli antara klien dan customer. Tidak akan menyerahkan atau mengalihkan piutang kepada pihak ketiga selain kepada faktor.
Kedua, hak klien yaitu ada dua, yaitu hak menerima pembayaran di muka atas harga semua faktur atau invoice yang telah diserahkan selama perjanjian anjak piutang berlangsung. Dan yang kedua yaitu menerima hasil pembukuan yang berhubungan dengan piutang yang dialihkan. Ketiga yaitu kewajiban faktor. Kewajiban faktor dibagi menjadi 4, yaitu 1. Membayar di muka semua faktur atau invoice yang telah diterima selama perjanjian anjak piutang berlangsung. Kedua, menyelenggarakan pemeriksaan pembukuan yang berhubungan dengan piutang yang dialihkan. Ketiga, melakukan penagihan atas piutang yang dibeli kepada pelanggan atau customer. Keempat, melaporkan secara teratur posisi piutang dan hutang kepada klien dan pelanggan customer. Keempat, yaitu hak perusahaan anjak piutang tadi sudah. Belum ya. Yang pertama, menerima semua faktur atau invoice yang telah diterima selama perjanjian anjak piutang berlangsung. 2. Mendapatkan jaminan piutang dengan benar dan sah. Ketiga, melakukan seleksi berkala terhadap piutang yang dialihkan oleh klien. Keempat, menerima pembayaran atas piutang tersebut dari pelanggan customer pada saat jatuh tempo yang dilakukan secara kontinu selama perjanjian anjak piutang berlangsung tanpa adanya tuntutan dari siapapun. Kelima, melakukan peneguran terhadap pelanggan jika tidak melakukan pembayaran terhadap invoice yang telah jatuh tempo. Terakhir, hak customer, yaitu mendapatkan pemberitahuan menyangkut adanya pengalihan kreditur dan klien kepada faktor serta beberapa hak lainnya seperti perlakuan seimbang yang tertuang dalam kontrak perjanjian dan kewajiban customer tentunya membayar sejumlah tagihan pembiayaan kepada perusahaan pembiayaan, anjak piutang atau faktor. Next, hak dan kewajiban para pihak ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu saya di sini mengambil ada 4 pasal, yaitu pasal 4 tentang hak konsumen, pasal 5 kewajiban konsumen, pasal 6 tentang pelaku usaha, pasal 7 kewajiban pelaku usaha. Next, yaitu faktor-faktor yang mengakibatkan terjadinya wan prestasi pada perjanjian anjak piutang. Pengertian wan prestasi atau ingkar janji atau cedera janji dirumuskan sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut yang diperjanjikan. Juga menunjukkan kepada pelaksanaan prestasi oleh salah satu pihak dalam perjanjian. Ketiadaan prestasi ini biasanya terwujud dalam beberapa bentuk dalam pasal 1238 KUHP Perdata seperti halnya yaitu pertama, tidak mematuhi prestasi sama sekali, terlambat dalam memenuhi prestasi, dan yang ketiga berprestasi tetapi tidak sebagaimana mestinya. Selanjutnya, akibat hukum dalam hal debitur wan prestasi dalam anjak piutang, yaitu pertama, jenis anjak piutang berdasarkan resiko dan tanggung jawab klien dibagi menjadi 2, ada recourse factoring dan non-recourse atau without recourse factoring. Next, kegagalan tagihan di dalam pembiayaan anjak piutang, yaitu ada kepalitan, ada penipuan, pembayaran tidak kepada perusahaan faktor. Di sini saya akan menjelaskan tentang pertama kepalitan. Dalam hal terjadi kepalitan dari pihak customer, perusahaan anjak piutang atau faktor hanya berkedudukan sebagai kreditur konkurensi dengan kreditur-kreditur lainnya. Maka kemungkinan untuk mendapatkan bayaran hutang secara penuh kecil sekali dalam kegagalan pada tagihan anjak piutang kepailitan ini. Kedua, penipuan atau fraud
Dalam berbisnis mungkin juga terjadi dengan sengaja maupun karena ada alasan-alasan tertentu, misalnya karena terdesak untuk menyelamatkan perusahaan yang dalam keadaan sulit, misalnya karena memerlukan cash flow dengan cepat sedangkan sumber dana tidak tersedia untuk itu. Walaupun dalam praktek sangat sedikit klien yang menjual piutang dengan maksud tidak terpuji seperti itu, tetapi masih ada di antaranya modus operan dalam hal penipuan dalam transaksi faktoring tersebut. Dan pembayaran tidak kepada perusahaan faktor. Maksudnya pihak customer tidak membayar hutangnya kepada perusahaan faktor, melainkan tetap membayarnya kepada pihak klien. Hal ini disebabkan karena kesalahan administrasi. Biasanya hutang dibayar langsung kepada kreditur semula, atau disebabkan timbulnya kekhawatiran dari pihak customer, yaitu jika dibayar hutangnya kepada perusahaan faktor akan menimbulkan gugatan di kemudian hari oleh pihak klien. Itu yang mempengaruhi pembayaran tidak kepada perusahaan faktor. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Bila ada kurang lebihnya, saya meminta maaf. Billahi taufik walhidayah, waridho walinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.